Bayangkan, sebuah negara muda yang baru 2 dekade merdeka. Di atas panggung, Presiden Soekarno berbicara dengan penuh semangat tentang revolusi yang belum selesai. Di balik layar, para jenderal berkumpul dalam ruang-ruang rahasia, membicarakan sesuatu yang jauh dari idealisme revolusi, kudeta. Dan di seberang lautan, sebuah negara adidaya, Amerika Serikat, mengintip, menyiapkan dukungan bagi siapapun yang bisa menyingkirkan Soekarno dan menghentikan bahaya merah di Asia Tenggara. Kalau kamu percaya bahwa sejarah Indonesia tidak sesederhana versi buku pelajaran, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, karena malam ini kita akan membuka bab gelap yang jarang dibicarakan, bagaimana militer Indonesia dan Amerika Serikat saling menukar kepentingan, hingga melahirkan kudeta paling berdarah di Asia Tenggara. Kudeta yang lama dipendam. Narasi tentang gerakan 30 September 1965 sering digambarkan sebagai ledakan spontan yang mengguncang Republik di tengah malam. Namun, di balik kisah yang tampak tiba-tiba itu, tersimpan sebuah rencana yang jauh lebih tua dan halus. Proyek panjang pembentukan militer Indonesia sebagai kekuatan politik yang siap mengambil alih negara. Akar dari rencana ini bisa ditelusuri ke akhir dekade 1950-an, tepatnya ketika Amerika Serikat kehilangan kendali atas situasi politik di Indonesia. Presiden Soekarno semakin dekat dengan blok sosialis, memimpin gerakan non-blok, dan menolak tunduk pada tekanan ekonomi barat. Washington panik. Dalam kerangka Perang Dingin, Indonesia dianggap terlalu penting untuk dibiarkan jatuh ke pengaruh komunis. Upaya pertama untuk menggulingkan Soekarno dilakukan secara terang-terangan, melalui pemberontakan Perry Permesta pada 1958. Operasi ini, yang didukung penuh oleh CIA, gagal total. Pilot Amerika, Allen Pope, bahkan tertangkap ketika pesawatnya ditembak jatuh di Ambon, bukti yang tak bisa disangkal bahwa tangan asing terlibat langsung dalam perang saudara itu. Setelah kegagalan memalukan tersebut, Washington belajar satu hal penting, menjatuhkan Soekarno dari luar hampir mustahil. Maka strategi baru dirancang, menumbangkan dari dalam. Mulailah bab baru yang jauh lebih senyap namun efektif, membina militer Indonesia. Melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan bantuan logistik, Amerika Serikat secara sistematis menanamkan doktrin baru kepada para perwira TNI. Salah satu jalurnya adalah program pelatihan di Fort Leavenworth dan Fort Benning, tempat sejumlah perwira Indonesia, termasuk yang kelak memegang posisi penting, menerima pendidikan militer ala Barat. Namun bantuan itu bukan semata latihan tempur. Lebih dalam dari itu, AS menanamkan ideologi baru, bahwa militer bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penyelamat bangsa dari ancaman politik, terutama dari komunisme. Gagasan ini sesuai dengan konsep civic mission yang tengah dipromosikan Pentagon. Di berbagai negara dunia ketiga, militer harus punya peran sosial politik untuk menjaga stabilitas. Di Indonesia, ide ini berkembang menjadi doktrin dui fungsi ABRI. Meski secara resmi baru dilembagakan di masa Orde Baru, benihnya sudah ditanam sejak periode akhir 1950-an. Melalui bantuan dan pelatihan AS, terbentuklah cara pandang baru di kalangan perwira menengah. Mereka melihat diri mereka bukan lagi sebagai alat negara, melainkan sebagai tulang punggung negara itu sendiri. Dari sinilah muncul apa yang disebut banyak pengamat sebagai mentalitas negara dalam negara. Militer merasa memiliki legitimasi moral untuk menilai, bahkan mengganti, kepemimpinan sipil yang dianggap menyimpang dari kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Soekarno dengan kedekatannya terhadap PKI, retorika anti-barat, dan kebijakan luar negerinya yang berani, dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap masa depan Indonesia versi mereka. Untuk memperkuat pengaruhnya, Amerika Serikat juga menyalurkan bantuan material secara langsung ke Angkatan Darat. Laporan dari Cornell Modern Indonesia Project dan National Security Archive di Amerika mencatat bahwa sepanjang 1958-1965, Washington memasuk bantuan dalam bentuk logistik, komunikasi, kendaraan, bahkan intelijen. CIA dan Pentagon secara aktif memantau situasi politik Indonesia, memastikan bahwa kelompok perwira anti-komunis memiliki posisi yang strategis di tubuh TNI. Tidak mengherankan jika menjelang 1965, hubungan sebagian besar elit militer Indonesia dengan Amerika sudah sangat akrab. Sejumlah jenderal memiliki akses langsung perwakilan kedutaan AS di Jakarta, terutama melalui atasan militer dan perantara sipil. Hubungan ini memperkuat keyakinan di kalangan perwira tertentu bahwa bila mereka mengambil tindakan terhadap Soekarno atau PKI, Amerika akan mendukung, atau setidaknya tidak menentang. Dengan cara ini,
Kudeta terhadap Soekarno bukanlah hasil reaksi sesaat terhadap krisis 30 September, melainkan puncak dari sebuah proyek politik yang disusun bertahun-tahun sebelumnya. Proyek yang menggabungkan kepentingan geopolitik Amerika dengan ambisi kekuasaan militer Indonesia sendiri. Sejarah kemudian mencatat, rencana itu berhasil. Kudeta yang lama dipendam akhirnya menemukan momentum pada malam 1 Oktober 1965, ketika kekacauan di Lubang Buaya memberi dalih sempurna bagi militer untuk merebut kendali negara. Namun seperti yang akan kita lihat kemudian, keberhasilan itu bukan sekadar kemenangan taktis, melainkan hasil konspirasi yang panjang, terencana, dan penuh perhitungan. Soekarno dan kecurigaan yang tumbuh. Soekarno bukanlah pemimpin yang naif. Ia memahami bahwa kekuasaan yang ia bangun di atas fondasi revolusi yang menuntut kesetiaan ideologis dan semangat nasionalisme mulai retak dari dalam. Sejak akhir 1950-an, militer Indonesia perlahan berubah wajah dari ala perjuangan kemerdekaan menjadi institusi politik yang mengembangkan kepentingan sendiri. Soekarno menyadari perubahan itu, tapi ia juga tahu bahwa tanpa militer, negara bisa terpecah sewaktu-waktu. Sebagai pemimpin revolusi, Soekarno menghadapi dilema yang rumit. Di satu sisi, ia membutuhkan angkatan darat untuk menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah kampanye ganya Malaysia yang penuh risiko konfrontasi. Tapi di sisi lain, ia mulai mencurigai bahwa sebagian perwira tinggi tak lagi tunduk sepenuhnya pada garis ideologinya, yakni nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme dalam satu payung. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Soekarno melihat adanya jarak yang makin lebar antara dirinya dan para jenderal muda Angkatan Darat. Mereka, yang sebagian besar dididik dalam sistem pelatihan militer ala Barat, mulai menolak gagasan politik revolusioner Soekarno yang melibatkan PKI dalam pemerintahan. Bagi para perwira ini, PKI bukan sekutu politik, melainkan ancaman yang bisa menggulung seluruh struktur kekuasaan militer. Dalam situasi ini, Jenderal Ahmad Yani memainkan peran penting sebagai jembatan antara Soekarno dan tubuh Angkatan Darat. Soekarno mempercayainya, tidak hanya karena Yani dikenal profesional dan cerdas, tetapi juga karena ia menolak gagasan kudeta terbuka terhadap presiden. Namun hubungan keduanya tidak selalu harmonis. Yani setia kepada Soekarno dalam kapasitas formal, tapi di sisi lain ia menjaga jarak dari pengaruh PKI. Ia menolak gagasan Angkatan Kelima, pasukan rakyat bersenjata yang didorong oleh PKI dan disetujui Soekarno. Penolakan ini menandakan bahwa bahkan di dalam lingkaran kekuasaan Soekarno sendiri, benih perpecahan sudah tumbuh. Meski demikian, Yani tetap berusaha menjaga keseimbangan. Ia tahu banyak perwira di bawahnya yang sudah condong ke arah antikomunis ekstrim. Dengan kepemimpinannya yang tenang, Yani mencoba menahan mereka agar tidak melampaui batas. Tapi kendali itu mulai goyah ketika tokoh-tokoh seperti Soeharto dan Sarwo Edi Wibowo semakin berpengaruh di lingkaran operasi militer. Struktur militer Indonesia pada pertengahan 1960-an unik dan berlapis. Di bawah Ahmad Yani, kekuasaan dibagi melalui sistem komando teritorial atau Kodam yang menjangkau hingga tingkat paling bawah pemerintahan sipil. Model ini, yang awalnya dibentuk untuk menjaga keamanan nasional, menjadikan militer bukan hanya penjaga wilayah, tetapi juga pengendali sosial. Dalam praktiknya, struktur ini menempatkan tentara sebagai aktor utama dalam kehidupan politik lokal, dan itu berarti setiap perintah dari Jakarta bisa diterjemahkan secara berbeda di lapangan. Di tengah struktur yang begitu luas dan fleksibel, muncul dua sosok yang kelak memainkan peran sentral dalam drama 1965, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Repkad. Soeharto dikenal sebagai perwira yang tenang, tidak banyak bicara, tapi penuh perhitungan. Ia bukan bagian dari lingkaran inti politik Soekarno, tapi memiliki reputasi sebagai operator yang cakap. Kostrad di bawah kendalinya menjadi kekuatan cadangan strategis dengan mobilitas tinggi. Artinya, pasukan Soeharto bisa bergerak cepat kapanpun terjadi kekacauan di ibu kota. Posisi ini memberinya keuntungan luar biasa. Soeharto tahu lebih banyak tentang kesiapsiagaan pasukan daripada kebanyakan jenderal lain, termasuk Yani sendiri. Sementara itu, Sarwo Edi Wibowo memimpin Repkad, pasukan elit yang dibentuk untuk operasi khusus. Di bawah Sarwo Edi, pasukan ini dilatih untuk mengeksekusi perintah dengan disiplin tinggi dan tanpa keraguan. Hubungannya dengan Soeharto sangat dekat, dan keduanya berbagi pandangan anti-komunis yang tegas. Kelak, duet inilah yang akan menjadi kekuatan utama dalam mengonsolidasikan kekuasaan militer setelah peristiwa G30S. Menjelang pertengahan 1965, Soekarno mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang nyata.
Ia menerima laporan intelijen bahwa beberapa perwira sedang menyusun jaringan politik sendiri di luar kendali presiden. Ia juga mendengar desas-desus bahwa Kedutaan Besar Amerika di Jakarta menjalin komunikasi rahasia dengan tokoh-tokoh militer tertentu. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno mulai menyinggung bahaya setan kota dan pengkhianatan di dalam tubuh revolusi. Kalimat-kalimat itu bukan retorika kosong. Itu adalah bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan kudeta yang ia rasakan semakin dekat. Namun Soekarno, yang terbiasa mengendalikan krisis dengan kekuatan karisma, lebih memilih membangun keseimbangan politik ketimbang konfrontasi langsung. Ia berusaha menenangkan ketegangan antara PKI dan militer, mempertemukan mereka dalam rapat-rapat kabinet, dan menegaskan kembali bahwa musuh bersama Indonesia adalah imperialisme Barat, bukan satu sama lain. Tapi upaya itu gagal. Ketegangan ideologis terlalu dalam. Bagi militer, Soekarno terlihat semakin condong ke kiri. Bagi PKI, Soekarno tampak terlalu lembek terhadap para jenderal. Kedua kubu menunggu waktu, dan waktu itu akhirnya datang ketika malam 1 Oktober tiba, malam ketika Soekarno kehilangan kendali atas pasukannya sendiri. Ironinya, dua nama yang selama ini tampak kecil di mata Soekarno, Soeharto dan Sarwo Edi, justru menjadi arsitek pembalikan besar yang mengakhiri kekuasaannya. Di tengah kekacauan setelah penculikan para jenderal, Soeharto dengan cepat memanfaatkan posisi strategisnya untuk mengambil alih komando. Sarwo Edi dengan pasukan rekatnya menjadi eksekutor di lapangan. Yang dulu dianggap sebagai pelindung negara, berubah menjadi kekuatan yang menggulingkan bapak bangsa itu sendiri. Dan Soekarno, yang selama bertahun-tahun percaya bahwa ia bisa mengendalikan militer dengan karisma dan keseimbangan politik, akhirnya harus menyaksikan bagaimana kekuatan yang ia besarkan berubah menjadi alat yang mencabut tahtanya. Koti, Kolaga, dan persiapan dua arah. Menjelang pertengahan 1960-an, Indonesia berdiri di tepi jurang. Di satu sisi, Presiden Soekarno mengobarkan semangat revolusi anti-imperialis dengan kampanye besar Ganyang Malaysia. Di sisi lain, militer mulai mengokohkan dirinya sebagai kekuatan otonom, dengan struktur komando yang bisa bergerak di luar kendali presiden. Di antara dua arus besar itu, terbentuklah arena baru, Komando Operasi Tertinggi, Koti, dan Komando Mandala Siaga, Kolaga, dua lembaga militer yang menjadi panggung utama dari pertarungan tersembunyi menjelang tragedi 1965. Koti, alat Soekarno atau kuda Troya militer. Soekarno membentuk Koti pada 1964 dengan maksud memperkuat Komando Nasional menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Ia ingin mengintegrasikan semua cabang militer, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian di bawah satu koordinasi langsung. Secara formal, Koti berada di bawah kendali presiden sebagai panglima tertinggi. Namun dalam praktiknya, Koti justru membuka peluang bagi militer untuk beroperasi lebih bebas dari kekuasaan sipil. Situasi semakin rumit ketika pada September 1964, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1964 yang memberi Koti kewenangan untuk menyatakan keadaan darurat militer tanpa harus mendapat izin langsung dari presiden. Bagi Soekarno, aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat pengambilan keputusan di medan konfrontasi, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Tapi bagi sebagian besar perwira Angkatan Darat, pasal ini adalah celah emas. Mereka kini memiliki payung hukum untuk bertindak mandiri, bahkan terhadap pemerintah pusat, bila situasi dianggap darurat. Beberapa sejarawan seperti John Rosa dan Jess Melvin melihat keputusan ini sebagai salah satu langkah paling fatal dalam hubungan sipil-militer Indonesia. Ia secara tak langsung menempatkan mekanisme darurat di tangan para komandan daerah, memberi mereka justifikasi untuk menafsirkan ancaman politik, termasuk PKI, sebagai bahaya militer yang harus dinetralisir. Kolaga, komando ganda dan intrik di dalamnya. Untuk melaksanakan operasi konfrontasi di lapangan, Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Siaga atau Kolaga dengan Marskal Madya Omar Dhani, seorang loyalis Soekarno dan Panglima Angkatan Udara, sebagai komandan dan Mayor Jenderal Soeharto sebagai wakil pertamanya. Inilah awal dari struktur komando ganda yang menumbuhkan intrik berlapis di tubuh militer. Secara teori, Kolaga adalah pelaksana taktis dari perintah Koti di wilayah barat Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, untuk mendukung operasi Ganyang Malaysia. Tapi di balik itu, Kolaga juga menjadi wadah pengujian kekuatan politik militer dan uji kepercayaan antara Soekarno dan jenderal-jenderalnya. Soekarno menempatkan Omar Dhani karena yakin pada kesetiaan politiknya. Namun di sisi lain, kehadiran Soeharto sebagai wakil justru membuka kanal komunikasi langsung antara Kolaga dan jaringan Angkatan Darat,
termasuk Kostrad, yang mulai merancang strategi internal sendiri. Dengan kata lain, Kolaga memiliki dua wajah, satu untuk melayani Soekarno dan revolusinya, satu lagi untuk mengamankan kepentingan militer yang mulai menjauh dari garis politik presiden. Operasi Singgalang, uji coba kudeta dari pinggiran. Bukti kuat bahwa Kolaga mulai digunakan untuk kepentingan politik internal datang dari Sumatera, di bawah kendali Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta. Di bawah struktur Kolaga, Mokoginta meluncurkan Operasi Singgalang sejak Maret 1965. Secara resmi, operasi ini disebut sebagai latihan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan serangan Malaysia. Namun dokumen dan kesaksian pasca 1965 menunjukkan bahwa latihan itu sejatinya adalah uji coba mobilisasi milisi sipil bersenjata. Yang menarik dan ironis adalah bahwa operasi ini melibatkan pelatihan bagi kelompok masyarakat sipil yang sebagian besar anti-komunis. Banyak di antara mereka direkrut dari organisasi keagamaan dan paramiliter lokal yang kelak menjadi tulang punggung dalam gelombang pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI setelah G30S meletus. Dengan kata lain, pasukan rakyat yang awalnya dimaksudkan untuk menghadapi musuh eksternal justru berubah menjadi instrumen kekerasan internal. Mereka dilatih, dibentuk, dan dipersenjatai melalui jalur resmi negara, tanpa disadari Soekarno bahwa jaringan inilah yang akan digunakan oleh Angkatan Darat untuk menumpas lawan politiknya sendiri. Kecurigaan dan manuver di dalam tubuh Koti. Ketika konfrontasi dengan Malaysia memanas, Koti seharusnya menjadi simbol persatuan kekuatan nasional. Namun di balik rapat-rapatnya, aroma ketidakpercayaan semakin kuat. Ahmad Dhani sering berseberangan dengan pimpinan Angkatan Darat dalam merumuskan strategi operasi. Sementara itu, Soeharto, meski secara struktural di bawah Koti, membangun jalur komunikasi informal dengan perwira lain di Angkatan Darat yang lebih simpatik terhadap agenda internalnya. Beberapa laporan intelijen menyebut bahwa menjelang pertengahan 1965, Soeharto sudah memiliki daftar kontak dan pasukan yang bisa ia gerakkan secara cepat tanpa perlu menunggu perintah resmi Koti. Dalam hal ini, ia tidak melanggar hukum, karena kewenangan itu telah diberikan oleh sistem darurat yang disahkan sendiri oleh pemerintah Soekarno. Ironinya, Soekarno sendirilah yang menciptakan mekanisme yang kelak digunakan untuk melemahkan dirinya. Dengan memberi Koti dan Kolaga otonomi operasional, ia secara tidak sadar mengukuhkan dua pusat kekuasaan militer, satu di tangannya sebagai simbol revolusi, satu lagi di tangan para jenderal yang menunggu momen untuk bertindak. Persiapan dua arah, revolusi atau kontrarevolusi. Pada akhir 1964, hingga pertengahan 1965, Indonesia berada dalam kondisi yang sepenuhnya termiliterisasi. Soekarno menyiapkan rakyat dan pasukan untuk perang melawan Malaysia, sementara militer mempersiapkan diri untuk perang melawan komunisme di dalam negeri. Kedua arah ini berjalan paralel, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Soekarno mengumumkan pembentukan Angkatan Kelima pada Agustus 1965, pasukan rakyat bersenjata yang sebagian besar akan diorganisasi oleh PKI, militer melihatnya sebagai ancaman langsung. Mereka menilai langkah itu sebagai upaya untuk menggeser keseimbangan kekuasaan bersenjata di Indonesia. Bagi para jenderal, ini bukan lagi sekadar perbedaan politik, melainkan panggilan untuk bertindak. Dan ketika dini hari 1 Oktober 1965 tiba, dengan penculikan para jenderal di Jakarta, militer sudah memiliki semua yang dibutuhkan, struktur, jaringan, pasukan sipil, dan legitimasi hukum. Semua itu telah disiapkan di bawah bayang-bayang Koti dan Kolaga, dua lembaga yang lahir dari semangat revolusi Soekarno, tetapi justru menjadi jalan bagi lahirnya kontrarevolusi yang menggulingkannya. Ketakutan terhadap Angkatan Kelima. Agustus 1965 menjadi titik genting dalam hubungan antara Soekarno, militer, dan Partai Komunis Indonesia. Dalam suasana politik yang makin panas, Soekarno mengumumkan gagasan yang membuat para jenderal gemetar, pembentukan Angkatan Kelima, pasukan rakyat bersenjata yang terdiri dari buruh dan tani. Ide ini disuarakan dengan lantang oleh PKI yang melihatnya sebagai langkah logis dari revolusi yang belum selesai. Bagi Soekarno, ini bukan sekadar kebijakan militer, melainkan penegasan ideologi. Ia ingin rakyat tidak hanya menjadi penonton dalam perjuangan melawan neokolonialisme, tetapi juga bagian aktif dari kekuatan pertahanan nasional. Dalam pidato-pidatonya, ia sering menegaskan rakyat dan tentara adalah satu tubuh. Maka, Angkatan Kelima adalah simbol persatuan itu, rakyat bersenjata yang akan menjaga revolusi. Namun, di mata para jenderal, ide itu terdengar seperti alarm bahaya. Mereka tahu siapa yang paling diuntungkan jika pasukan rakyat benar-benar terbentuk, PKI. Partai itu telah mengakar di pabrik-pabrik,
desa, dan organisasi massa. Jika mereka diberi akses ke senjata, maka keseimbangan kekuatan akan berubah total. Militer bukan lagi satu-satunya pemegang kekuasaan koersif di Republik ini. Jenderal Ahmad Yani dan para petinggi Angkatan Darat khawatir bahwa langkah ini bukan sekadar simbol politik, tetapi langkah nyata menuju pengambil alihan kekuasaan oleh PKI dengan restu Soekarno. Dalam rapat-rapat tertutup di Markas Besar Angkatan Darat, nama Angkatan Kelima disebut dengan nada getir, seolah itu adalah kata lain untuk akhir dari dominasi militer. Kecurigaan makin membesar, karena Soekarno tak hanya berbicara tentang pasukan rakyat, tetapi juga tentang mobilisasi besar-besaran. Pada Mei 1964, ia sudah memerintahkan perekrutan 21 juta sukarelawan di seluruh Indonesia. Secara resmi, mereka dipersiapkan untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Namun bagi banyak perwira, angka itu terlalu besar untuk sekadar perang perbatasan. Mereka melihat bayangan revolusi sosial di baliknya, sebuah kekuatan rakyat yang bisa berbalik menentang tentara sendiri. Ketakutan itu membuat militer mulai merumuskan rencana tandingan. Mereka menyadari bahwa menentang Soekarno secara terbuka sama saja dengan bunuh diri politik, karena sang presiden masih dicintai rakyat. Maka yang dibutuhkan bukan serangan langsung, melainkan dalih, sebuah alasan yang bisa membenarkan tindakan militer di mata publik dan dunia internasional. Sebagaimana diuraikan oleh sejarawan John Rosa, militer saat itu mencari pemicu yang bisa membuat mereka tampil bukan sebagai pelaku kudeta, tetapi sebagai penyelamat negara dari ancaman komunisme. Dalam skenario ini, Soekarno akan disingkirkan secara halus, dan PKI dihancurkan atas nama penyelamatan bangsa. Angkatan Kelima, yang dimaksudkan Soekarno sebagai perisai revolusi, justru menjadi alasan utama militer mempercepat langkah menuju kudeta. Ketakutan terhadap rakyat bersenjata berubah menjadi legitimasi bagi operasi militer yang terencana, yang kelak akan menumpahkan darah ratusan ribu manusia di bawah dalih membasmi komunisme. Pada titik ini, sejarah Indonesia berdiri di tepi jurang. Ide Soekarno tentang kekuatan rakyat telah ditafsirkan sebagai ancaman eksistensial oleh militer. Dan dari ketakutan itulah, mesin kekuasaan Orde Baru mulai bergerak, sunyi, rapi, dan mematikan. Dalih yang datang dari lubang buaya. Sejarah besar sering dimulai dari peristiwa kecil yang tak terduga. Malam 30 September 1965 adalah salah satunya. Di saat sebagian besar rakyat Indonesia tertidur, sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik 7 jenderal Angkatan Darat. 6 di antaranya dibunuh dan jasadnya dibuang ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keesokan paginya, radio militer mengumumkan bahwa aksi itu dilakukan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal yang berkhianat. Namun hanya dalam beberapa jam, narasi itu berbalik arah secara drastis. Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad yang malam itu luput dari daftar target penculikan, bergerak cepat. Ia mengambil alih komando pasukan dan menuding PKI sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal. Kecepatan dan ketegasannya menciptakan kesan bahwa militer sedang menyelamatkan negara dari ancaman kudeta komunis. Padahal, seperti ditunjukkan John Rosa dalam Pretext for Mass Murder, apa yang terjadi justru kebalikan dari itu. Peristiwa di Lubang Buaya menjadi dalih sempurna, atau pretext, untuk melaksanakan kudeta yang telah lama disiapkan. Rosa berargumen bahwa militer Indonesia, terutama Angkatan Darat, sudah menunggu momen yang bisa dijadikan justifikasi moral dan politik untuk mengambil alih kekuasaan. Selama bertahun-tahun, mereka tidak bisa bergerak karena popularitas Soekarno dan dukungan luas terhadap PKI, membuat segala bentuk tindakan militer terhadap keduanya tampak seperti pengkhianatan terhadap revolusi. Maka yang mereka butuhkan hanyalah alasan, sebuah krisis yang bisa dibungkus sebagai tindakan defensif. Gerakan 30 September memberi mereka itu. Setelah Fajar 1 Oktober, Soeharto bertindak dengan ketenangan luar biasa. Ia memerintahkan pasukan Kostrad untuk merebut stasiun radio, menenangkan situasi ibu kota, lalu secara sistematis menggiring opini publik bahwa negara sedang diselamatkan dari kudeta komunis. Dalam tempo kurang dari 24 jam, ia bukan hanya mengembalikan ketertiban, tetapi juga berhasil menggeser posisi Soekarno tanpa perlawanan terbuka. Disinilah analisis sejarawan Jess Melvin menjadi penting. Dalam penelitiannya yang mendalam berdasarkan arsip militer Indonesia dan laporan kedutaan asing, Melvin menunjukkan bahwa operasi militer setelah G30S bukanlah reaksi spontan. Ia menyebutnya sebagai perpaduan antara perencanaan jangka panjang dan improvisasi cepat. Artinya, Soeharto tidak menciptakan skenario itu dari nol, melainkan memanfaatkan rencana yang sudah ada sejak masa kepemimpinan Ahmad Yani,
Rencana yang pada awalnya disusun untuk menghadapi potensi konflik internal, tetapi kemudian diubah menjadi alat perebutan kekuasaan. Dengan kata lain, pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya bukanlah penyebab kudeta, melainkan pintu masuk yang memungkinkannya terjadi. Begitu dalih itu muncul, semua unsur siap digunakan: jaringan komando teritorial, milisi sipil yang telah dilatih dalam operasi Singgalang, dan dukungan logistik serta intelijen dari Amerika Serikat yang sejak lama menunggu perubahan kekuasaan di Jakarta. Narasi PKI dalam kudeta pun menyebar seperti api. Surat kabar, siaran radio, dan selebaran militer mengulang-ulang kisah horor tentang kejaman komunis di Lubang Buaya, kisah yang sebagian besar dikonstruksi di meja propaganda. Sementara itu, di lapangan, operasi pembasmian terhadap anggota dan simpatisan PKI berlangsung dengan brutal dan sistematis, seolah mesin yang sudah siap jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Lubang Buaya menjadi simbol dua wajah sejarah. Di satu sisi, tragedi kemanusiaan; di sisi lain, instrumen politik yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan. Sebuah dalih berdarah yang menandai akhir dari era Soekarno dan lahirnya rezim baru yang memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade, berawal dari satu sumur, satu malam, dan satu alasan yang telah lama ditunggu. Kudeta yang tidak pernah diakui. Sejarah resmi Indonesia menyebut G30S sebagai pemberontakan PKI. Namun jika melihat rantai peristiwa dari pertengahan 1960-an, sulit menolak kesimpulan bahwa kudeta sejati justru dilakukan oleh militer dengan dukungan dan restu halus dari Amerika Serikat. Kudeta itu tidak diumumkan lewat siaran radio atau deklarasi politik, melainkan lewat pengambil alihan kekuasaan yang sistematis, dimulai dari malam 1 Oktober 1965, ketika Soeharto mengambil alih komando dan membuka babak baru dalam sejarah, lahirnya Orde Baru. Malam itu bukan sekadar pembalasan terhadap pemberontakan, tetapi juga pelaksanaan mimpi lama militer Indonesia, mimpi untuk menjadi penguasa sejati negeri ini. Dan di balik mimpi itu, bayangan Washington masih berdiri, menepuk bahu sang jenderal yang berhasil. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak dari sistem yang mereka tanam dulu masih hidup hingga hari ini? Apakah militer kita benar-benar netral dari politik? Atau kita masih hidup di bawah bayangan panjang 1 Oktober 1965? Jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, siapa sebenarnya dalang dibalik malam 1 Oktober 1965?